Kitab Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias,
tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yohanes 3. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 21, percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus mau mengakui bahwa Yesus adalah seorang rabi yang telah diutus oleh Allah. Terbukti dari mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Jabatan yang tinggi di dalam keagamaan tidak menjamin dapat membawa manusia itu untuk mengenal Allah yang sejati. Contohnya Nikodemus ini. Di ayat 10, Yesus menyebut Nikodemus sebagai pengajar Israel, suatu jabatan yang tinggi, jabatan yang terhormat, yang mana dengan jabatan tersebut orang akan berpikir kalau dia adalah orang yang saleh yang kemungkinan tidak akan menerima hukuman Allah. Namun Yesus berbicara di ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan, dia akan berada di bawah hukuman Allah. Nikodemus dapat mengenali Yesus melalui tanda-tanda mujizatnya, tetapi gagal melihat kerajaan Allah. Yesus berkata, tidak ada yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Melihat kerajaan Allah berarti beroleh hidup yang kekal, dan itu bisa terjadi bila orang itu mengalami pemahaman yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nikodemus tidak memahami ucapan Yesus. Terbukti di dalam ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jabatan keagamaan yang disandang seseorang bukan jaminan ia memahami kebenaran Tuhan. Juga tidak ada kebaikan apapun yang bisa membenarkan manusia itu sebagai tiket untuk masuk surga. Hanya Yesuslah jalan kebenaran. Di luar Yesus ada murka Allah. Dikatakan di dalam ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, beriman teguhlah kepada Dia Yesus Kristus sampai di akhir perjalanan hidup kita. Di ayat 22-36, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Murid Yohanes merasa disaingi atau merasa terancam dengan pelayanan Yesus yang menarik hati orang banyak, sehingga murid-murid Yohanes mengadu kepada Yohanes di ayat 26. Rabi, orang-orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Lalu Yohanes menanggapi pemberitahuan murid-muridnya. Yohanes tidak iri terhadap popularitas Yesus. Yohanes memiliki sikap hati yang berbeda dari muridnya. Yohanes paham betul kalau Yesus bukanlah saingan atau ancaman bagi Yohanes. Yohanes sadar bahwa misinya adalah untuk memberitakan bahwa Mesias sudah datang. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan Dia yang datang dari sorga jelas lebih besar dari semua orang. Sebab itu di ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Begitu mahal harga yang harus dibayar bila tidak percaya kepada Yesus, yaitu murka Allah. Oleh karena itu, janganlah kita jemu-jemu atau bosan-bosannya untuk menceritakan atau memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan pastikan motivasi pelayanan kita di dalam Yesus hanya berpusatkan kepada Yesus, bukan meninggikan diri kita di dalam pelayanan. Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan dan orientasi pelayanan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.